Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Fela Janitra dengan NIM 2201441 dari kelas Biologi C, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis sistem causal loop diagram atau CLD dalam upaya meminimalisir risiko terjadinya banjir bandang sebagai tugas UTS mata kuliah Biologi Modeling. Sebelum sebelum melangkah lebih dalam mengenai CLD yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem merupakan suatu serangkaian elemen atau lebih komponen yang saling terkait dengan fungsinya masing-masing dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, sistem sendiri dapat tersusun atas beberapa komponen, seperti yang pertama itu adalah objek. Objek itu apa? Objek atau elemen merupakan subjek yang menjalankan suatu peranan di dalam suatu sistem. Adapun atribut merupakan suatu sifat yang melekat pada suatu sistem dan akan terus dimiliki oleh objek tersebut. Jadi atribut ini melekat pada objek. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah hubungan internal. Nah, hubungan internal sendiri merupakan eh, hubungan yang terbentuk antara satu objek dan objek lainnya melalui atribut atau peranannya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sistem itu sendiri, baik berupa lingkungan baik di dalamnya maupun di luar dari lingkungan sistem itu sendiri. Selanjutnya, apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan berfokus pada pemerhatian fungsi setiap elemen dalam suatu sistem, baik pada sistem yang terbuka maupun sistem tertutup. Nah, berdasarkan berdasarkan jenis input dan outputnya, sistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem terbuka, di mana sistem ini dalam proses pelaksanaannya, input menuju output, dan mekanisme feedbacknya dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Jadi sistem ini merupakan sistem yang dapat terpengaruh oleh adanya gangguan dari lingkungan luar. Lalu kemudian ada juga sistem tertutup. Nah, sistem tertutup sendiri merupakan sistem yang dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Nah, mengapa pendekatan sistem itu penting dan diperlukan? Karena dengan pendekatan sistem, eh, setiap orang dapat memahami suatu permasalahan secara lebih menyeluruh dan komprehensif, di mana tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis kasus, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu causal loop diagram. Causal loop diagram merupakan diagram suatu diagram kausal yang digunakan untuk memodelkan sistem tertutup. Nah, jadi sebagai contoh, pada kasus ini, di suatu desa di pegunungan yang tidak pernah terjadi banjir, pada suatu saat mengalami banjir bandang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa area puncak pegunungan mengalami penggundulan hutan, sehingga air hujan yang turun di atas pegunungan tidak mengalami infiltrasi ke tanah dan menjadi runoff. Nah, semakin tinggi volume runoff dapat menyebabkan peningkatan tingkat erosi. Selain meningkatkan Selain menyebabkan tingkat erosi runoff juga menyebabkan volume aliran air menuju desa di punggung pegunungan menjadi rentan banjir bandang. Nah, permasalahan banjir bandang ini sendiri sebenarnya luas gitu ya faktor-faktornya, termasuk mempengaruhi dari populasi ataupun bagaimana cara tinggal masyarakat yang ada di pegunungan desa tersebut. Namun, dengan adanya kausaluk, eh, kita dapat melakukan suatu pemodelan yang lebih sederhana namun tetap menyeluruh, di mana untuk Untuk dalam pembuatan causal loop yang akan dibuat sendiri menggunakan beberapa komponen saja, yaitu tepatnya adalah 12 komponen. Yang pertama adalah tutupan vegetasi, kedua curah hujan, ketiga volume air yang infiltrasi ke tanah, keempat volume air harian atau volume air runoff, kelima tingkat erosi, keenam kemiringan lahan, ketujuh tingkat risiko banjir bandang, kedelapan reboisasi, kesembilan tingkat pengunduran hutan, kesepuluh kualitas tanah, kesebelas volume air tanah, dan ke-12 kualitas air tanah.
Nah, dari kedua belas elemen tersebut didapatkanlah causal loop diagram yang saya buat sebagai berikut. Dalam causal loop diagram ini ada beberapa elemen utama yang menjadi tumpuan dalam penjabaran sistem tertutup pada pada penanggulangan atau cara mengurangi tingkat resiko banjir bandang. Sebelumnya, sesuai yang diceritakan oleh teks, pengundulan hutan di desa tersebut dapat mengurangi adanya tutupan vegetasi di desa tersebut. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, para warga dapat melakukan reboisasi sehingga dapat menambah jumlah tutupan vegetasi meskipun jumlahnya itu terbatas. Namun, dengan adanya usaha reboisasi yang terus dilakukan warga, tentunya tutupan vegetasi akan kembali seperti semula dan diharapkan dapat menanggulangi penggunaan hutan. Sayangnya, sesuai dengan cerita warga dan peneliti yang telah melakukan penelitian, tutupan vegetasi yang berkurang tersebut akan menyebabkan volume air infiltrasi yang masuk ke dalam tanah tidak terserap oleh tumbuhan. Jadi volume airnya itu berkurang gitu yang terdapat di dalam tanah. Nah, volume air tanah sendiri selain dari tutupan vegetasi, selain dari tadi yang berkurangnya tutupan vegetasi, juga dipengaruhi dengan adanya peningkatan curah hujan apabila pada musim hujan. Nah, curah hujan tersebut akan menambahkan jumlah volume air yang infiltrasi ke dalam tanah, di mana volume air yang infiltrasi ke dalam tanah ini akan menimbulkan eh volume air infiltrasi yang gagal masuk ke dalam tanah akibat kurangnya tutupan vegetasi akan menyebabkan munculnya volume air larian yaitu volume air runoff. Jadi volume ini merupakan air yang tergenang di tanah dan kemudian terus mengalir tanpa terserap oleh tumbuhan karena kurangnya tutupan vegetasi. Nah, selain itu juga volume air infiltrasi ke tanah ini menyebabkan berkurangnya volume air tanah sehingga kualitas air tanah juga akan berkurang dan pada akhirnya menyebabkan kualitas tanah berkurang. Lalu volume air runoff tersebut akan menyebabkan tingginya tingkat kemungkinan erosi. Nah, tingkat erosi juga selain dipengaruhi oleh volume air larian atau yang tadi runoff itu juga dipengaruhi oleh kualitas tanah yang buruk sehingga kualitas tanah ini tandanya positif atau menambah kemungkinan tingkat erosi. Lalu untuk yang terakhir, kemiringan tanah itu sendiri juga mempengaruhi kepada tingkat erosi, di mana semakin miring suatu lahan, maka kemungkinan erosinya semakin besar. Dan pada akhirnya tingkat erosi ini yang akan meningkatkan tingkat resiko terjadinya banjir bandang. Selanjutnya masuk ke tujuan dari pembuatan stock flow. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mengetahui strategi dan skenario terbaik guna meminimalisir tingkat risiko banjir bandang di desa dengan pendekatan sistem tertutup dan menggunakan causal loop diagram dan pemodelan dalam stock flow. Berikut merupakan pemodelan stock flow yang sudah saya coba buat. Dalam pemodelan yang sudah saya buat ini terdapat 5 elemen utama. Yang pertama adalah tutupan vegetasi, yang kedua adalah volume air yang infiltrasi ke tanah, yang ketiga adalah volume air harian, keempat adalah tingkat erosi, dan kelima tingkat resiko terjadinya banjir bandang. Adapun kelima elemen utama tersebut dipengaruhi oleh beberapa konstanta. Nah, konstanta ini yang akan dapat kita jadikan skenario untuk menentukan bagaimana bagaimana hasil terbaik bagaimana strategi yang paling ampuh untuk mengurangi tingkat resiko terjadinya banjir bandang. Adapun untuk konsensus yang pertama itu sendiri adalah tingkat reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah tingkat pengundulan hutannya itu sendiri. Yang ketiga merupakan intensitas curah hujan. Yang keempat adalah volume air yang tidak terserap ke dalam tanah atau gagalnya infiltrasi ke tanah. Yang kelima adalah tingkat kemiringan lahan.
Dan yang keenam adalah kualitas tanah yang buruk itu seluas berapa hektar. Nah, sebelumnya izin konfirmasi gitu. Untuk stock flow ini sendiri dibuat dalam rangka waktu dalam jenjang waktu selama 6 bulan. Mengapa disimulasikan dalam 6 bulan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kemungkinan tinggi banjir bandang itu sendiri disebabkan akibat adanya peningkatan intensitas curah hujan, yang itu yang kemungkinan besar terjadi di musim hujan. Yang apabila di Indonesia itu sendiri musim hujan langsung pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Sehingga dalam rangka 6 bulan tersebut saya mengimplementasikan sistem tertutup ini. Di sini dapat kita lihat bahwa reboisasi dapat membantu menanggulangi tutupan vegetasi yang berkurang akibat adanya pengundulan hutan. Nah, tutupan vegetasi yang sudah dibantu oleh adanya reboisasi masyarakat meskipun belum maksimal, tetap akan mengalami pengundulan hutan, di mana akan menyebabkan adanya lahan yang kosong. Nah, lahan kosong ini kemudian akan didukung oleh curah hujan yang tinggi untuk menyebabkan volume air tanah meningkat. Nah, volume air tanah ini sendiri menyebabkan peningkatan pada volume air yang infiltrasi ke tanah. Namun sayangnya karena kurangnya tutupan vegetasi, volume air yang infiltrasi ke tanah itu sendiri tidak semuanya terserap. Di sini digunakan perumpamaan apabila sekitar 7% atau mungkin nanti dapat melihat persentase yang lebih tinggi seperti 15%, 10%. Nah, itu menyebabkan volume air tidak semuanya terserap karena tutupan vegetasinya yang telah berkurang. Sehingga menyebabkan air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Nah, air yang tidak bisa masuk ke dalam tanah tersebut kemudian menyebabkan munculnya elemen baru yaitu volume air larian. Di mana volume air larian sendiri ini akan mempengaruhi terhadap akan menyumbangkan atau memunculkan adanya potensi erosi. Nah, erosi ini sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama adalah kualitas tanah yang buruk, yang kedua adalah kemiringan lahan, dan yang terakhir yang tadi itu volume air larian. Kemudian dari erosi ini sendiri akan memunculkan adanya potensi banjir, di mana potensi banjir tentunya akan menyebabkan suatu tingkat resiko terjadinya banjir bandang. Bukan pause stop ya, bukan pause screen record. Udah, aku mau lanjut ke itunya, mau pindah ke si itu ya, situ. Ya, aku mau pindah ke sini. Ya, siapin dulu ini template. Terima kasih, super. Lu banget, mau enak banget nasi. Parah tuh ya. Gak ada kata thank you gitu. Gak ada kata-kata thank you. Kenapa? Nggak nyantai nih. Di dalam yang baru ini. Hmm? Di dalamnya. Ada. Ada. Grafis. Ada. Terus ada beberapa lagi sih belum beres. Apa? Aku kayaknya mau finishing aja. Nanti aku edit-edit itu.
Atau kamu ada kakak? Ada kakak. Ada apa? Takut. Siapa? Itu memori aku habis. Ya udah. Nah, udah itu. Terus mungkin terus coba komen. Nanti pulang. Tenang. Nah, itu bukan pengusaha itu. Hmm, Udah badan aku aja keringetan kan jadi ganti baju. Ya, aku harus jelasin. Iya, saya besok nggak bisa absen kalau praktik. Bentar aku masih ini. Jangan lupa. Apa ada resume just ini. Baik, selanjutnya untuk pembahasan terkait skenario-skenario yang mungkin dapat diciptakan atau mungkin dapat dipertimbangkan untuk strategi dalam menekan angka resiko terjadinya banjir bandang. Baik, di sini merupakan adalah skenario terburuk di mana keunduan hutan itu berada pada tingkat maksimal sebesar 50%, reboisasinya itu paling minimal dengan angka 10%, curah hujan sendiri paling tinggi gitu ya dengan intensitas sebesar 1 liter. Untuk volume air yang tidak terserapnya itu sendiri paling tinggi juga dengan 15%. Untuk kualitas tanah buruknya itu sendiri 100 hektar, dan untuk kemiringan lahannya itu sendiri dengan kemiringan yang paling tinggi itu 15 derajat atau 15% dalam hal power streaming. Kemudian kita akan simulasikan di mana kita akan play. Nah, setelah play kita akan melihat pada yang pertama ini di sini adalah ada diagram waktu. Nah, pada diagram waktu dapat terlihat bahwa tutupan vegetasi yang berwarna oranye ini akan terus mengalami penurunan pada setiap bulannya. Dan pada bulan terakhir, tutupan vegetasi itu dapat mencapai angka hanya pada 4,67 hektar saja untuk tutupan vegetasinya sendiri. Nah, untuk yang berwarna biru ini yang mengalami peningkatan ini adalah volume air larian. Nah, volume air larian seperti yang kita tahu sendiri, semakin berkurangnya tutupan vegetasi, maka semakin meningkat volume air lariannya itu sendiri. Pada skenario terburuk ini, volume air lariannya itu sendiri mencapai 650 liter per hektar. Kemudian untuk yang berwarna hijau di sini merupakan volume air infiltrasi ke dalam tanah. Nah, volume air yang infiltrasi ke dalam tanah sendiri akan terus meningkat dengan peningkatan intensitas curah hujan gitu ya. Di mana di sini sendiri untuk curah hujan sebesar 1 liter akan mengalami peningkatan volume air infiltrasi ke tanah eh, hingga 1.213 liter gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang berwarna hijau tadi udah volume air infiltrasi ke tanah. Kemudian ini untuk yang berwarna ungu merupakan yang paling penting di mana ini menjelaskan terkait tingkat resiko terjadinya banjir bandang. Ini tuh mengalami peningkatan tiap bulannya dan mencapai peaknya atau
tertingginya itu pada bulan ke-6 yang menyebut bahwa dapat mencapai hingga 278% itu ya untuk kemungkinan terburuk dari simulasi ini. Sehingga eh, skenario pertama ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian terdapat pula skenario kedua di mana kita akan menggunakan fungsi slider untuk memainkan konstanta gitu yang akan kita gunakan. Di sini kita akan coba kurangi kebutuhan hutan hingga 30%, kemudian menambah tingkat reboisasi hingga 20%. Adapun untuk curah hujannya, adapun untuk curah hujannya kita akan kurangi sebanyak 950 liter saja. Dan untuk volume air yang tidak terserapnya juga kita akan kurangi hingga hanya 8% mungkin. Atau 10%. Kita akan coba dulu terlebih dahulu 10%. Kemudian kemirikan lahannya kita juga akan menggunakan 10% saja. Dan kualitas tanah buruknya di tengah-tengah yaitu sekitar 80 hektar. Nah, kemudian setelah mengubah slider ini, kita akan coba mainkan kembali simulasinya. Nah, simulasi sudah dimainkan. Masih sama gitu ya, seperti sebelumnya bahwa tutupan vegetasi pada akhirnya akan terus berkurang seiring bertambahnya waktu hingga 6 bulan itu. Namun tidak seburuk sebelumnya di mana tutupan vegetasi pada bulan ke-6 itu sendiri sebanyak 53 hektar dan kemudian untuk terjadinya banjir bandang itu berkurang menjadi hanya sekitar 157% daripada yang sebelumnya itu sekitar 200%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa skenario ini mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun masih belum yang terbaik karena belum dapat optimal dalam menekan angka resiko terjadinya banjir bandang. Kemudian kita coba lagi dengan skenario ketiga di mana kita akan kurangkan seluruh kontenta yang bernilai negatif terhadap sistem atau mungkin yang mendukung adanya risiko banjir bandang dan menambahkan seluruh konstanta yang positif jika kita dapat dapat mungkin mengetahui apakah ini merupakan skenario terbaik ataupun tidak. Kita akan coba perlahan curah hujan ke 900 liter dan volume air yang tidak terserapnya sebesar 5%. Untuk kualitas tanah yang buruknya itu hanya sebesar 60 hektar dan kemiringan lahan sebesar 5%. Baik, akan kita coba mainkan untuk simulasi yang skenario ini. Nah, dapat dilihat pada grafik bahwa dengan pengurangan pengundulan hutan yaitu menjadi 20% dan reboisasi yang ditingkatkan oleh warga sebesar 30% serta curah hujan yang tidak begitu tinggi menyebabkan adanya peningkatan pada tutupan vegetasi. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya banjir bandang di mana apabila kita perbesar. Nah, dapat terlihat bahwa pada bulan ke-6 bukannya berkurang, tapi tutupan vegetasinya itu akan bertambah setiap bulannya. Hal ini tentunya baik mengingat bahwa aliran aliran air harian akan juga berkurang gitu dengan banyaknya tutupan vegetasi. Di mana secara tidak langsung akan mengurangi tingkat erosi menjadi hanya sekitar 41% dan juga tingkat risiko terjadinya banjir bandang hanya sekitar 52,71%. Maka dapat disimpulkan dengan demikian skenario ini merupakan skenario terbaik yaitu dengan meningkatkan atau mengoptimalkan kegiatan reboisasi dan mengurangi pengundulan hutan. Adapun untuk faktor-faktor lainnya dengan mengharapkan curah hujan yang berkurang
volume air yang tidak terserapnya kemudian hanya sekitar 5%, kualitas tanah buruknya akan tertekan juga menjadi hanya sekitar 60 hektar, dan kemiringan lahan mungkin masyarakat dan pemerintah dapat membuat lahan yang tidak terlalu curam gitu ya, hanya sekitar 5% saja. Dengan begitu, untuk skenario yang terbaik itu merupakan skenario yang ini dengan catatan tiap slider itu seperti ini dimainkan sehingga mendapatkan skenario yang terbaik, dan ini merupakan yang paling optimal dalam menekan gitu ya angka resiko terjadinya banjir bandang. Meskipun pada akhirnya masih ada kemungkinan resiko terjadinya banjir bandang sebesar 52,71%. Namun ini hanya simulasi selama 6 bulan. Apabila terus-menerus dilakukan dan mungkin reboisasinya juga hanya sebesar 30% gitu ya, bisa ditingkatkan hingga 50, 70 atau mungkin 90%. Namun kita realistis saja gitu. Ini merupakan perumpamaan dalam penyelesaian eh, dalam penyelesaian sistem tertutup untuk mengurangi tingkat resiko terjadinya banjir bandang. Jadi sekali lagi saya tekankan, didapat kesimpulan bahwa untuk mendapatkan skenario terbaik dalam menekan tingkat resiko terjadinya banjir bandang, diperlukan peningkatan dalam hal reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan penekanan angka pengundulan hutan oleh warga atau oknum-oknum media. Kemudian untuk curah hujannya sendiri kita hanya bisa berharap pada iklim di mana mengurangi curah hujan itu sendiri hanya sekitar 900 liter saja, dan mengharapkan volume air yang tidak terserapnya itu akan berkurang dengan seiring bertambahnya tutupan vegetasi akibat reboisasi. Begitu pula dengan kualitas tanah buruk yang akan semakin sedikit, dan juga kemiringan lahan yang mungkin dapat dibuat oleh masyarakat sekitar ataupun pemerintah hanya sebesar 5%. Dan begitu, ini merupakan eh, penggambaran atau penyelesaian sistem tertutup dengan dengan pemodelan causal diagram eh, dan stop flow yang telah dibuat. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan eh, UTS atau mungkin tugas UTS mata kuliah biomodeling, di mana membahas tentang pendekatan analisis close causal loop diagram yang juga dibuat pemodelannya menggunakan stop flow dalam menekan tingkat resiko resiko terjadinya banjir bandang di suatu desa. Dan cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.